Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan tentang proyek dari UTS kami. Di mana proyek ini akan bertemakan GPR kalkulator, di mana GPR kalkulator ini akan berguna untuk melakukan perhitungan IP mata kuliah dan akan menampilkan dalam bentuk abjad A, B, C, dan E. Berikut adalah program awalan yang kami gunakan, di mana kami akan menggunakan model small pada program kali ini. Dan ini adalah deklarasi yang kami gunakan. Ini adalah output array yang kosong yang akan kita gunakan sebagai input, sebagai output dari data-data yang diinput. Ini adalah makro open, di mana makro open ini akan berfungsi untuk membuka suatu file txt yang sudah dibikin pada file save, di mana lokasi data GPR kalkulator ini disimpan. Lalu ada macro write, di mana macro write ini digunakan untuk memasukkan data yang diinput ke dalam file txt tersebut, read untuk membaca data file txt tersebut, read input adalah untuk memasukkan input untuk file txt tadi, di mana read input ini akan digunakan untuk memasukkan suatu nilai string ke dalam suatu variabel. Jadi read input di sini akan dihubungkan nanti ke write ini, dan nanti juga pada read input ini akan digunakan ke bagian read ini. Lalu di sini untuk menampilkan display, ini untuk melakukan clear pada layar, ini untuk melakukan input untuk secara satu karakter berbeda dengan yang tadi. Ini untuk melakukan prosedur cek untuk memastikan nilai A, B, C, dan E keluar. Lalu ini adalah prosedur kalkulasi untuk melakukan penghitungan total jumlah dari tugas, kuis, UTS, dan UAS yang akan dikeluarkan dalam bentuk A, B, C, dan E. Selanjutnya akan diajarkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Hari Putranto akan menjelaskan tentang input data dan bagian program awal dari program ini. Yaitu yang pertama adalah mulai. Pertama, layar di clear dulu dengan makro clear, lalu display judul yang akan menampilkan judul yang yaitu selamat datang di GPR kalkulator. Lalu setelahnya display welcome 2 dan seterusnya, itu menampilkan ini semua, perhatikan, login, daftar, dan lain-lain. Selanjutnya move AH, 0H itu INT 16H. Lalu kita bisa memulai login atau sign up. Jika kita memilih login, maka memilih sign up dulu, maka clear display user, yaitu user nanti kita disuruh menginput username kita, harus sesuai dengan memulai username baru. Yang kedua, ditanya passwordnya. Lalu pada saat login, di clear lagi, masukkan user sesuai yang kita pas sign up, dan passwordnya sesuai juga. Lalu jika not equal, maka akan diulang lagi. Selanjutnya, next ke display npm, yaitu nanyain npm. Nanti npm-nya bisa dimasukkan ke S ini. Call input untuk meminta input. Selanjutnya display matkul, yaitu menanyakan nama matkulnya ini apa aja. Ada matkul 1 sampai matkul 5. Selanjutnya teman saya Natalia akan melanjutkan presentasinya. Nama saya Natalia Christian. Sekarang akan melanjutkan untuk menjelaskan dari code berikutnya dari next 7. Dari next 7 ini ada display bobot nilai, kemudian ada display note 1 untuk mendisplaykan masukkan input dalam matkul. Ini untuk display note 2. Display note 2 ini untuk meminta input untuk matkul yang pertama.
Yang pertama adalah tugas. Dan untuk adalah tugas kita akan menginput, terus disimpan, dan kemudian kita ke D8, masukkan input tugas dan input tugas, kemudian kita ke berikutnya ada nilai kuis. Habis nilai kuis disimpan. Untuk berikutnya kita memasukkan nilai UTS, terus disimpan juga nilai UAS. Untuk program kita ini, karena kita maksimal ada 5 matkul, maka kita hanya bisa memasukkan 5 matkul. Kemudian diulang lagi, kemudian kita hitung juga untuk totalnya. Nanti akan muncul totalnya dari 0 sampai 100 untuk totalnya. Kemudian berikutnya untuk memasukkan matkul yang kedua, ada juga kuis, UTS, UAS. Dan kemudian diulang lagi calculate jadi bentuk total. Calculate lagi di sini. Kemudian untuk berikutnya untuk matkul yang ketiga. Untuk matkul yang ketiga sama juga kita input kuis, UTS dan juga UAS. Kemudian dikalkulate lagi sehingga muncullah total. Lalu melanjutkan lagi di sini matkul keempat. Matkul keempat kita input lagi, input tugas, kuis dan juga UTS. Kemudian di UAS ya. Kemudian dikalkulate lagi menjadi total keempat. Lalu untuk not 6 ini untuk display untuk meminta kita input untuk matkul kelima. Matkul kelima sama juga kita input tugas, kuis, UTS dan UAS. Dan kemudian dihitung totalnya dari 0 sampai 100 dan kemudian disimpan ke array total. Dan kemudian untuk terakhirnya kita display untuk hasil-hasil dari range A ke E dari matkul 1, matkul 2, matkul 3, dan matkul 4 dan matkul 5 yang sudah kita masukkan sebelumnya. Untuk tes lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Perkenalkan kembali, nama saya Dimas Wiranugraha. Di sini saya akan mencoba untuk mengemulasikan program yang kami buat dengan menggunakan DOSBox. Langkah yang pertama yaitu membuat file.asm yang akan dijalankan oleh DOSBox dan Tasem. Jadi di sini saya sudah membuat file.asm-nya yaitu gpa kalkulator.asm yang saya simpan di folder Tasem yang berada pada direktori D. Selain itu saya juga membuat file berekstensi .txt yaitu username dan password.txt. Selanjutnya langsung saja kita ke DOSBox-nya. Yang pertama yaitu melakukan mounting folder Tasem ke sebuah drive, yaitu drive D. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam file yang telah berhasil di mount. Selanjutnya mengecek isi dari directory dari folder yang berhasil di mount untuk melihat file.asm yang sudah dibuat. Komennya itu dir. Nah, di sini kita sudah dapat melihat file.asm yang kita buat yaitu gpa kal1. Jadi selanjutnya yaitu kita melakukan compile menggunakan Tasem dengan komen Tasem nama filenya tadi yaitu gpa kal1.asm. Selanjutnya kita melakukan linking terhadap objek yang sudah dibuat dengan menjalankan komen telling nama file yaitu gpa kal1. Kemudian file ASM telah berhasil dikompil dan siap untuk dijalankan. Jalankan dengan menggunakan nama file yaitu gpa kal1. Nah, di sini kita sudah bisa melihat interface dari program yang kita buat yaitu gpa kalkulator. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu mendaftarkan akun. Yaitu kita akan klik 1. Di sini kita akan masukkan username yang akan didaftarkan, misalnya Dimas.
dan juga password yang akan kita daftarkan, yaitu Dimas misalnya. Langkah yang kedua yaitu kita login dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan. Langsung saja kita mengklik angka 2, masukkan password username yang telah didaftarkan, Dimas, dan juga password yang telah didaftarkan, Dimas. Selanjutnya memasukkan nama siswa, Dimas. Kemudian NPM-nya. Selanjutnya itu memasukkan mata kuliah, di mana mata kuliah yang kita bisa import di sini ada 5. Ini merupakan input nilai untuk kalkulasi IP mata kuliah. Nah, ini grade dari beberapa mata kuliah yang kita peroleh. Berikut hasilnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.